Pemirsa, polemik kematian seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur terus bergulir. Terkait hal itu, Bupati Ngada angkat bicara dan menyatakan kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Kematian tragis seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur menjadi teguran bagi pemerintah. Namun masih menjadi polemik penyebab utama kematian korban dari kemiskinan hingga tidak bisa membeli buku dan pena serta pungutan uang komite mencapai 1,2 juta rupiah yang belum bisa dilunasi korban. Dalam keterangan pers yang diselenggarakan Pemda Ngada, turut dihadiri kepala sekolah dari siswa korban bunuh diri, Bupati Ngada Raimundus Bena mengakui adanya uang komite berdasarkan kesepakatan para orang tua sebesar 500.000. Namun ada kenaikan tahun ini sebesar 1,2 juta rupiah karena akan berlangsung kegiatan O2SN di sekolah korban. Bupati mengakui kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Ada kebijakan di tingkat bawahan, kesepakatan antara komite dan sekolah karena di tahun ini ada kegiatan O2SN tingkat kecamatan Jelebu yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Nah, ini memang sesungguhnya bertabrakan dengan Permendikbud sebenarnya ya. Di sekolah negeri, arahan dari Permendikbud itu khusus untuk sekolah negeri pendidikan pos tidak boleh ada pungutan di tingkat bawah. Sedangkan menurut Kepala Dinas Pendidikan setempat Elwatu Ngada menyatakan iuran tersebut bukanlah pungutan namun semacam sumbangan kesepakatan sekolah dan orang tua siswa. Sumbangan yang kesepakatan antara tiga orang tua dan sekolah yang dituang dalam berita acara. Peristiwa ini bukan semata kisah duka satu keluarga, melainkan cermin kegagalan ketika kemiskinan, keterbatasan, dan kesepian emosional dibiarkan tumbuh tanpa penyangga. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur NTT berkunjung ke rumah siswa SD yang mengakhiri hidupnya di Ngada, NTT. Gubernur menangis dan meminta maaf kepada keluarga. Saat tiba di rumah duka, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan permintaan maaf dan ucapan duka cita kepada keluarga siswa tersebut. Gubernur juga mengunjungi kuburan korban dan melihat lokasi kejadian siswa gantung diri. Gubernur berjanji semua keperluan keluarga siswa akan dibantu oleh pemerintah Kabupaten NTT. Pemirsa, sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih terendam banjir. Aktivitas lumpuh total, warga mengungsi membutuhkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan. Ribuan rumah di sejumlah perumahan di Desa Kelayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 60 hingga 80 cm membuat aktivitas warga sekitar lumpuh total. Akibat banjir ini, sebagian besar warga mengungsi ke tempat saudaranya, sebagian lagi memilih mengungsi di area masjid di wilayah perumahan. Saat ini pengungsi membutuhkan bantuan makanan dan obat-obatan. 2026 ini udah berapa kali banjir Pak di sini? Ya udah banyak Pak, ini udah 3 kalinya. Ada berapa rumah Pak di sini Pak? Ya lebih dari ratusan ya. Hingga kini kondisi banjir terparah terjadi di Desa Kelayan Gunung Jati. Warga khawatir banjir akan semakin tinggi mengingat potensi hujan masih cukup tinggi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Laut Pacitan, Jawa Timur merusak 46 bangunan fasilitas umum, menewaskan 1 warga. Pasca gempa, warga mulai membersihkan puing bangunan dan memperbaiki rumah.
Pasca gempa yang mengguncang Pacitan, warga yang terdampak membersihkan puing-puing bangunan rumahnya. Salah satunya Lilik Dwi Widyastuti, warga Sidoarjo, Pacitan. Ia pun mencoba memilah beberapa bagian rumahnya yang masih bisa diselamatkan. Sementara atap bangunan rumahnya hancur dan tak bisa digunakan sama sekali. Waktu itu saya sedang masih tidur bersama anak saya. Terus anak saya itu yang nomor 1 bangun saya, Bu, lindu gitu. Setelah lindu saya bangun, saya langsung arah ke depan. Biasanya saya arah ke belakang, Pak. Kalau ke samping buka pintu itu kalau ada gempa, ternyata saya buka pintu itu sudah kesulitan. Sehari usai kejadian, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak meninjau rumah terdampak gempa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan bantuan kepada warga terdampak. Melalui Bu Camat, Pak Lurah, untuk koordinasi dengan Pak Bupati dan BPBD, kita akan bergotong royong bagaimana bisa membantu agar bukan hanya ini, kurang lebih ada 4 rumah lagi di kecamatan ini saja. Masih ada yang harus kami monitor di kecamatan lain. Jumat dini hari lalu, gempa berkekuatan 6,4 magnitudo mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan mencatat total 46 bangunan terdampak gempa, meliputi rumah warga, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, akibat gempa berkekuatan 6,4 magnitudo yang menerjang Pacitan, Jawa Timur, sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan. Warga juga mengaku siap mengungsi jika terjadi gempa susulan. Jumat dini hari suasana di Pacitan, Jawa Timur mendadak genting. Penyebabnya adalah gempa berkekuatan 6,4 magnitudo. Seketika warga pun berhamburan keluar rumah mencari tempat aman. Walau berlangsung singkat, gempa dangkal ini menyebabkan sejumlah kerusakan. Seperti yang dialami warga Pelosok Pacitan, gempa membuat 2 rumah warga rusak parah, atap bangunan ambrol dan dinding rumah retak. Gempa juga membuat perabotan dapur hancur. Berakas dapur semuanya. Semuanya ya? Semuanya udah hancur semua ya? Hancur semua. Kompornya ada berapa, Pak? Kompor 2. Oke, perabot-perabot, piring, gelas. Piring, panci. Berjarak 160 km gempa Pacitan terasa hingga ke kota Blitar, Jawa Timur. Beberapa bangunan pun rusak, seperti yang terlihat di Jalan Mastrip. Atap bangunan roboh hingga menimpa sebuah kafe di sebelahnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Pasca gempa, warga mulai bergotong royong membersihkan material puing-puing bangunan. Warga mengaku siap mengungsi jika kembali terjadi gempa susulan. Dari Pacitan dan Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.